Fire when ready. There's gonna be more shooting, more people are gonna die. I didn't start it, but I mean to see it through. I have something you want. Where are we meeting? Somewhere I can see you. Bagaimana jadinya jika seorang sniper terbaik negara malah ditelantarkan begitu saja oleh pemerintah? Belum lagi ia malah dijebak sebuah kasus konspirasi. Inilah yang terjadi pada sniper bernama Bob Lee Swagger. Untung saja, kemampuannya yang luar biasa bisa menyelamatkan nyawanya. Ada banyak bintang top dalam film ini, seperti Mark Wahlberg sebagai pemeran utama dan Danny Glover sebagai Kolonel Isaac. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dan memperlihatkan seorang sniper Amerika bernama Bob dan sahabatnya yang bertugas sebagai pengarah sniper bernama Donnie. Mereka berdua sedang memantau di atas bukit. Tak lama kemudian terpantau dari jauh rangkaian pasukan Amerika pulang dari wilayah konflik. Di saat yang bersamaan mereka ternyata sedang dikejar oleh beberapa pasukan musuh. Bob dari jarak jauh berhasil menumbangkan 2 orang penjahat yang mencoba menghadang rangkaian. Begitu berhasil, mereka berdua sebenarnya sudah ingin meninggalkan lokasi. Namun dari radio bilik Donnie, mereka mendapat perintah untuk tetap melindungi pasukan yang sedang kabur. Sesuai perintah, Bob pun berhasil menahan para musuh, bahkan musuh-musuhnya ini terlihat kebingungan. Dari mana asal tembakan? Sayangnya setelah beberapa kali tembakan posisi mereka mulai terendus, mereka berdua pun ditembaki dengan artileri. Donnie berusaha meminta bantuan lewat radio, namun permintaan mereka berdua malah dihiraukan begitu saja. Tak lama kemudian, keadaan semakin memburuk dengan kedatangan helikopter musuh. Posisi mereka terbongkar dan alhasil Donnie terkena tembakan. Bob kemudian menggunakan senapan yang lebih besar untuk menumbangkan helikopter musuh yang mengincarnya. Tiga tahun kemudian, Bob ternyata berhasil meloloskan diri dari gempuran pasukan musuh di hari itu. Namun, nyawa sahabatnya tak tertolong. Merasa dikhianati, Bob memutuskan untuk pensiun dari militer dan menghabiskan waktu bersama anjingnya dengan tinggal di pegunungan. Di sisi lain di kota Virginia, beberapa petinggi negara yang dipimpin oleh Kolonel Isaac sedang meneliti berkas terkait sepak terjang dari Bob selama di militer. Berdasarkan sejarah, Bob adalah mantan sniper terbaik di Amerika. Bahkan sebelum ia kabur dari wilayah musuh 3 tahun lalu, ia sempat melukai 70% dari pasukan musuh. Mereka pun memutuskan untuk mendatanginya secara langsung. Namun baru menginjakkan kaki di sana, Kolonel Isaac sudah diusir duluan. Kekecewaannya terhadap pemerintah tak bisa dilupakan begitu saja. Tapi Kolonel Isaac cukup pandai dalam merayu hingga berhasil membujuk Bob untuk mendengarkan tawarannya. Di mana berdasarkan hasil penyadapan, mereka mendapatkan info bahwa Presiden 2 minggu lagi akan dibunuh dan kemungkinan besar akan dibunuh dengan cara disniper dari jarak lebih dari 2 km. Untuk itu Bob diminta merencanakan pembunuhan Presiden Amerika di 3 kota yang akan dikunjungi selama 2 pekan ke depan. Dengan begitu, para agen bisa mengantisipasi dari mana serangan musuh yang akan datang. Tapi sekali lagi Bob menjelaskan kalau hubungannya dengan masa lalunya telah selesai. Ketika Kolonel Isaac akan pulang, tiba-tiba Bob terlihat tertarik dengan mobil yang ia pakai dan bilang ingin foto mesinnya. Padahal sebenarnya ia sengaja buat foto plat mobil si Kolonel. He didn't need a photo of the engine. No, he doesn't give a rat's ass. This is our guy. I thought he turned you down. Bob sendiri sebenarnya masih sangat cinta akan negaranya dan takut jika negara jadi kacau kalau pembunuhan itu benar terjadi. Maka dari itu, ia pun mencoba menembak sebuah target dari jarak 2 kilo untuk mencari tahu apakah benar hal itu bisa terjadi. Sekedar info, ketika kalian menembakkan peluru dari jarak lebih dari 1 kilometer, ada banyak faktor yang bisa mengubah arah peluru, mulai dari angin, gravitasi, dan sebagainya. Hanya orang yang sangat khusus yang bisa melakukannya, dan Bob adalah salah satunya. Pada akhirnya Bob menarik ucapannya, ia bersedia membantu Kolonel Isaac untuk mencari cara pelaku dalam mengeksekusi Presiden 2 minggu ke depan. Setelah mendatangi setiap titik di 3 kota yang berbeda dan menganalisis dengan teliti, Bob langsung melaporkan hasil perencanaannya ke sang kolonel. Dari 3 kota itu kemungkinan besar si sniper akan membunuh presiden di kota Philadelphia dari atap sebuah gedung dengan jarak tembak sekitar 1,6 km.
Laporan Bob sangat detail hingga membuat Kolonel Isaac dan bawahannya terkagum-kagum. Kolonel Isaac bilang kalau rencana ini harus matang, karena mereka berencana menangkap pelaku hidup-hidup untuk mencari tahu siapa dalang dari rencana ini. Di akhir pertemuan, ia meminta bantuan, di mana pas hari itu mungkin Bob bisa menemaninya untuk menangkap sang pelaku. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Para agen FBI mulai berjaga di sekitar lokasi. Beberapa sniper penjaga sudah berjaga di atap-atap gedung. Bob dan Kolonel memantau dari jauh di sebuah gedung tua. Tak lama kemudian, sang polisi lokal ikut masuk ke ruangan dan Kolonel memperkenalkannya kepada Bob. Bob Lee Swagger. You weren't snapped, officer. Again. It's an honor. Tak lama kemudian tibalah pas acara pidato presiden. Setelah menghitung arah angin dan sebagainya, Bob memperingatkan Kolonel untuk mengarahkan anggotanya segera menangkap pelaku. Tapi yang terjadi malah. He's loaded. Win matches is set up. Take him now. Take out the steam. Bob terkena 2 tembakan dan jatuh dari ketinggian. Dengan keadaan kritis, ia berusaha kabur. Seluruh pasukan militer hingga anggota FBI dikerahkan untuk mencarinya. Di saat yang bersamaan, gedung tadi langsung dikosongkan dan dibuat seakan-akan Bob lah yang sudah mencoba membunuh presiden. Bahkan senjatanya yang ia simpan di rumah berhasil mereka bawa untuk dijadikan barang bukti di sana. Bob sendiri di tengah pelarian bertemu agen muda FBI bernama Nick. Karena terpaksa ia pun membanting Nick dan mengambil kendaraannya yang ia parkir di pinggir jalan. I didn't shoot the president. Simmons was a setup. DP-17, can you repeat possible suspect? Luka Bob sendiri semakin parah. Ia harus segera menghentikan pendarahannya atau dirinya bisa-bisa kehilangan kesadaran. Ia pun masuk ke tempat cuci mobil otomatis. Pas di sana Bob membobol jok belakang untuk mengambil perlengkapan medis yang seingatnya sudah menjadi tempat jaga-jaga bagi semua mobil anggota FBI. Dengan alat seadanya, ia berhasil sedikit mengobati lukanya dan kembali kabur. Namun, dirinya benar-benar sudah dikepung, baik dari darat maupun udara. Bob berhasil kabur dengan bergelantung pada kapal. Saat sampai ke daratan, ia berhasil menemukan sebuah mobil tua untuk dipakai, sedangkan para polisi dan pasukan militer tak berhenti mencarinya. Pemberitaan tentang dirinya tersebar ke seluruh penjuru negeri. Kita berpindah ke Nick yang dipanggil atasannya karena dianggap memalukan nama FBI. Nick juga sempat bertanya ke atasannya soal Bob, soalnya dia bilang bukan dia yang menembak presiden dan polisi yang menembaknya bernama Timon tadi adalah sebuah jebakan, tapi orang-orang di kantor tak ada yang mempercayainya. Kita kembali ke Bob yang berusaha mengobati lukanya yang semakin parah. Ia mampir di sebuah toko. Namun untuk menghindari dirinya dikenali, Bob membuat listrik di toko itu koslet. Di sana ia membeli beberapa botol air, garam, jarum, dan gula. Kemampuan Bob dalam bertahan hidup bisa dibilang luar biasa. Dengan bahan-bahan sederhana ini, ia berhasil membuat alat infus untuk menutupi kekurangan darah di tubuhnya. Bob juga berusaha mengganti penampilannya agar tak dikenali polisi. Perjuangannya membuahkan hasil. Bob tiba di kota Kentucky tanpa kendala. Ia ke sana untuk menemui istri sahabatnya yang sudah meninggal bernama Sarah. Bob mendatangi Sarah karena dulu Donnie bilang kalau istrinya mau masuk sekolah perawat dan dia pikir bakal bisa mengobati lukanya. Namun ternyata faktanya Sarah malah masuk jurusan lain. Walaupun awalnya Bob diusir, tapi untungnya Sarah langsung percaya akan semua perkataan Bob. Ia bahkan mau membantunya membeli barang-barang yang Bob sudah list. Barang-barang itu merupakan alat-alat sederhana yang bisa digunakan untuk melakukan operasi demi mengeluarkan peluru yang bersarang pada tubuhnya. Ready for this? Di saat yang bersamaan Nick semalaman berdiam kantor karena penasaran akan perkataan Bob. Ia meneliti segala barang bukti yang ada, mulai dari peluru yang digunakan pelaku, rekaman video, bahkan latar belakang dari Bob. Ia tidak bisa tidur sampai pagi, dan ketika teman kantornya datang yang merupakan sekretaris para petinggi di sana, Nick menyampaikan hasil investigasinya. Salah satu yang paling aneh menurutnya,
Sekedar info untuk tembakan kemarin tak mengenai Presiden Amerika, melainkan seorang pemuka agama yang berdiri tepat di samping Presiden. Nick menunjukkan hasil tembakan Bob di masa lalu dari jarak 1 km lebih, di mana ada 5 tembakan dengan arah angin yang berubah-ubah. Tembakan Bob hampir tak bergeser. Sedangkan kemarin, dengan angin yang tenang, tiba-tiba Bob menembak seseorang yang jauh di sebelah Presiden. Anehnya lagi ternyata polisi yang menembak Bob bernama Timon, yang malamnya ditemukan tewas di sebuah tempat akibat perampokan. Hal ini membuatnya semakin yakin kalau semua ini adalah sebuah konspirasi. Ia pun melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi tempat yang ia duga sebagai lokasi asli dari sang sniper. Di sana ia menemukan 3 titik lubang seperti bekas sebuah alat yang ketika ia konsultasi dengan temannya, ahli senjata, ia menemukan sebuah kecocokan dengan senjata yang dimaksud. Tapi tentu saja, pergerakan Nick ini mulai terendus oleh Egan ataupun orang-orang yang tak dikenal karena ia sudah melangkah terlalu jauh. Setelah seminggu beristirahat, kondisi luka Bob akhirnya sudah membaik. Namun ada hal lain yang membuatnya semakin sakit hati, karena ternyata saat polisi menggeledah rumahnya, ia menembak mati anjing kesayangannya. Bob pun berjanji akan membantai habis Kolonel Isaac bersama bawahannya. Malamnya Bob kembali meminta bantuan ke Sarah, tapi ia sempat tak enak hati karena melibatkan istri sahabatnya terlalu jauh dalam hal ini. Namun Sarah sendiri meyakinkannya bahwa ia bersedia membantu karena dahulu Bob adalah satu-satunya sahabat dari mendiang suaminya. Keesokan harinya, Bob berhasil memanfaatkan rasa ingin tahu dari Nick. Di saat Nick lagi santai di sebuah hang makan, Sarah menyamar mengatakan bahwa ia sempat bertemu Bob dan menceritakan soal kejadian asli dari penembakan kemarin. Sarah kemudian menyerahkan foto nomor kendaraan milik Kolonel Isaac yang Bob sempat foto jauh hari sebelumnya. Pertemuan singkat itu berhasil membuat Nick semakin penasaran dan membuatnya menggunakan fasilitas kantor untuk melacak nomor kendaraan tersebut. Tentu saja tindakan itu membuat Kolonel Isaac dan bawahannya langsung mencurigai Nick, dan alhasil di suatu siang tiba-tiba ia diculik oleh beberapa orang agen. Dari situ Nick disiksa habis-habisan. Mereka bahkan sudah mempersiapkan alat agar Nick dikira mati akibat bunuh diri, namun tiba-tiba dan rencana Bob pun berjalan dengan lancar. Setelah menyelamatkan Nick, ia pun berencana membuang mayat musuhnya ke sungai. Namun Nick terlihat masih tak berani untuk membantu Bob dalam mengungkap kebenaran. Ia menyarankan Bob untuk menyewa pengacara dan dirinya nanti bakal bantu dengan ngomong ke atasannya soal kejadian yang sebenarnya. Tapi Bob langsung memberitahunya bahwa orang-orang ini bukan sembarangan, mereka kebal hukum. Sekalipun dihukum, mereka tak akan lama muncul kembali dengan identitas baru. Dari sana akhirnya Nick tersadar dan setuju untuk bekerja sama dengan Bob. Di sisi lain, Kolonel Isaac diberitahu bahwa eksekusi Nick gagal total. Ketiga agen yang dikirim dibunuh oleh seorang sniper. Dari sana ia menyadari bahwa Bob belum mati. Tak lama kemudian salah satu anggota kolonel lainnya memberitahu hasil penyelidikan bahwa ada satu orang yang kemungkinan membantu Bob dalam penyembuhan, yaitu istri sahabatnya. Kolonel pun langsung menyuruh anggotanya untuk segera menangkap Sarah. Singkat cerita, Bob dan Nick berkendara jauh ke suatu tempat untuk bertemu pakar senjata. Ia menanyakan beberapa teknis terkait kejadian penembakan kemarin. Hal ini sangat penting untuk membuktikan Bob tak bersalah di kemudian hari. Hal lain yang ia tanyakan, siapa kira-kira pelaku yang mampu menembak dari jarak 2 km? Kakek tua ini bilang untuk saat ini cuman Bob lah yang mempunyai kemampuan itu, selebihnya sudah meninggal. Tapi ada satu orang penembak jitu yang memiliki kemampuan yang sama, namun dikatakan ia sudah tak menembak lagi karena cacat akibat tugas terakhirnya. Tiba-tiba Bob sadar bahwa ia pernah bertemu orang itu. Ia adalah salah satu anggota Kolonel Isaac. Died. Never heard from him no more. I met the son of a bitch. Tanpa membuang waktu, Nick menyuruh temannya untuk mencari tahu di mana si sniper itu tinggal dan siapakah identitas aslinya. Tak butuh waktu lama saat malam, teman Nick memberi kabar balasan. Tapi langkah Bob kali ini telah diperkirakan oleh Kolonel Isaac. Do kill him. No loose ends this time. Bagaimana dengan nasib Sarah? Di malam hari ia ditangkap dan disiksa oleh anggota kolonel. Di waktu yang bersamaan Bob dan Nick sendiri gerak cepat.
mereka sudah menganalisa lokasi kediaman target. Bob juga sadar kalau ini pasti akan menjadi jebakan sang kolonel. Maka dari itu mereka melanjutkan rencana ke tahap persiapan dengan membeli berbagai perlengkapan di toko bangunan. Yang dari alat-alat sederhana itu, mereka berdua berhasil rakit berbagai jenis bom dengan kontrol jarak jauh. Nick juga dilatih menggunakan senjata laras panjang untuk mengantisipasi situasi besok. Didn't I say don't let anything distract you? Slow. Keesokan harinya melakukan penyerangan. Nick bertugas untuk memantau pergerakan para penjaga di sekitar rumah dari jarak jauh dan menggunakan radio untuk memberitahu Bob informasi tersebut. Sedangkan Bob bertugas untuk mengeksekusi penjaga satu persatu. Sembari itu, sepanjang jalur yang ia lewati, tak lupa ia menaruh berbagai bom rakitan yang sudah dibuatnya. Dan rencana pun berjalan lancar. Bob berhasil menaruh Zerbiak di bawah todongan senjatanya. Namun nampaknya Zerbiak juga sudah menanti kedatangan Bob. Di sana, keduanya pun mulai bercerita tentang alasan utama mengapa Bob dijadikan tumbal dalam rencana sang kolonel, di mana memang target utama dari pembunuhan ini bukan presiden, melainkan sang pemuka agama di Afrika yang berdiri tepat di sampingnya. Apa alasannya? Ternyata kolonel khawatir kalau si pemuka agama ini ngadu ke presiden perihal Kolonel Isaac dan anggotanya yang membantai sebuah desa di Afrika yang berisikan 400 jiwa. Mereka semua dibantai tanpa peringatan demi jalur pipa sebuah perusahaan minyak milik Amerika di sana. Kolonel Isaac juga tak bekerja sendirian. Ia hanyalah kaki tangan dari sang senator yang kita lihat tadi. Begitu percakapan selesai, Zerbiak langsung bunuh diri. Sedangkan Nick dari tadi sudah memperingati Bob kalau sekeliling rumah telah didatangi oleh puluhan pasukan militer. Bob menyuruh Nick untuk ke posisi B dan menjalankan rencana yang mereka sudah atur. Berbagai jenis bom yang Bob simpan sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Ia berhasil menumbangkan beberapa pasukan dan Nick melindungi dari jauh menggunakan sniper. Namun masalah besar muncul ketika pasukan musuh menggunakan helikopter untuk menyudutkan mereka berdua. Tapi untung saja mereka menemukan sebuah tangki bahan bakar yang bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan helikopter hingga mereka berhasil kabur dari sana. Hasil pertempuran kemarin membuat heboh kantor FBI karena di lokasi kejadian ditemukan puing helikopter dan properti yang hancur lebur. Namun tak ditemukan satupun jasad orang di sana. Tak lama kemudian Nick menelepon atasannya dan mengatakan bahwa ia sudah menangkap Bob. Namun dirinya tak bisa menyerahkannya ke kantor ataupun ke siapapun karena sekarang tidak jelas siapa orang yang bisa dipercayai. Sedangkan Kolonel Isaac sendiri tak lama kemudian menelepon Bob. Ia sadar bahwa pasukannya telah dikalahkan dengan begitu mudahnya, membuatnya mengancam Bob menggunakan Sarah. Namun Bob juga tak tinggal diam. Ternyata pengakuan Zerbiak sempat ia rekam, dan dengan jelas di situ dikatakan siapa saja dalang di balik kejadian kemarin. Bahkan Bob sudah tahu titik lokasi di mana 400 jasad para korban perusahaan minyak itu dikubur. Alhasil mereka pun sepakat untuk saling bertemu dengan syarat Bob harus muncul secara terang-terangan dari kejauhan. Keesokan harinya, akhirnya mereka bertemu di sebuah pegunungan yang diselimuti salju. Kolonel dan Sarah datang menggunakan helikopter, begitu pula dengan sang senator. Dan sesuai janjinya, Bob terlihat berjalan dari kejauhan menuju titik pertemuan, tapi ternyata sang kolonel kembali berkhianat dengan memasang 3 orang sniper di lokasi. Untung saja karena itu semua sudah diprediksi oleh Bob. Is there anybody else? No. Bahkan Bob berhasil memutuskan lengan salah satu bawahan sang kolonel. Begitu lokasi aman, barulah Bob keluar dari persembunyiannya. Nick sendiri tadi menjadi umpan untung saja tak terluka parah karena menggunakan rompi anti peluru. Sarah sendiri terlihat sangat tertekan akibat disiksa dan dilecehkan oleh bawahan kolonel selama ditahan.
Maka dari itu ia mengambil pistol yang ada dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. It's okay. Give me the gun. Sang senator yang melihat kemampuan Bob merasa kagum dan malah menawarkan Bob pekerjaan untuknya. Namun ia mengatakan orang macam apa yang mau bekerja untuk pembunuh sepertinya. Rekaman pengakuan kemarin diminta oleh sang senator, tapi yang tidak terduga Bob malah membakar rekaman itu di hadapan mereka. Menurutnya, barang bukti ini tidak akan bisa digunakan oleh siapapun, karena begitu ia diserahkan ke aparat hukum. Yang ada malah disabotase sebagaimana si polisi yang kita lihat di awal film. Di sisi lain semalam Nick menyuruh seseorang untuk mengantarkan surat ke atasannya. Surat itu berisikan lokasi dan waktu pertemuan mereka hari ini. Makanya tak lama kemudian FBI tiba di lokasi. Sang senator beserta kolonel hanya tersenyum karena pada akhirnya Bob ditahan tanpa bisa membuktikan dirinya tak bersalah. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Bob disidang di sebuah ruangan khusus yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Di ruangan itu ada pimpinan FBI, sang kolonel, Nick dan Sarah. Dari awal pertemuan terlihat jelas sang kolonel sangat tak senang akan sidang ini. Tapi sang Jaksa Agung bisa dibilang netral dalam kasus ini dan memerintahkannya untuk patuh akan persidangan. Tanpa basa-basi Bob diminta sang jaksa mengutarakan penjelasannya. Di momen inilah Bob mengutarakan semua bukti secara detail, mulai dari peluru yang ditemukan pada target yang ternyata memang milik Bob. Namun peluru itu diambil diam-diam dari hasil latihan Bob waktu nembak kaleng 1 minggu sebelum kejadian yang sudah kalian nonton di awal film. Sebelum sidang dimulai, Nick sempat menjabat tangan Bob dan diam-diam menitipkan sebuah peluru. Fungsinya untuk menjadi pembuktian terkuat kenapa bukan Bob pelakunya, karena saat ia memasukkan peluru itu ke senapan dan menarik pelatuknya, tak terjadi apa-apa karena seluruh senjata Bob yang ada di rumah, setiap habis dipakai, ia atur secara khusus agar tak bisa ditembakkan dan tak ada orang yang tahu itu kecuali dirinya. Walaupun demikian, bukti-bukti itu tak bisa membuktikan siapa pelaku aslinya. Makanya si kolonel cuma tertawa. Nick sendiri memberikan bukti pembantaian yang si kolonel lakukan di Afrika. Namun perlu diingat, si Jaksa Agung ini kewenangannya cuma untuk negara Amerika, bukan internasional. These events occurred in another country outside of our... This isn't the world court, Sergeant. I win. You lose. Pada akhirnya Bob dinyatakan tidak bersalah, ia pun dibebaskan. Tapi tetap saja sang senator dan kolonel bersama anggotanya bebas menikmati hidup, padahal sudah melakukan perbuatan kejahatan sekian banyak. It's not the Wild West where you can clean up the streets with a gun. Bob Lee Swagger, you're free to go. You should have seen the look on the Attorney General. Maka dari itu, beberapa waktu kemudian saat sang senator lagi asik bersantai di tempat mewahnya yang berada di tengah hutan, tiba-tiba mereka dibantai oleh Bob. They requested you. Jika hakim negara tak bisa membuat mereka menebus dosanya selama ini, maka cukup senjata Bob yang menjadi hakim bagi mereka. He's under the floor. State's Senator. Bob juga mengatur agar kolonel dikira menembak sang senator, serta ia meledakkan rumah dengan merusak pipa gas di dalamnya. Dan dengan begitu film pun tamat. Itulah dia guys akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video seru lainnya.